Halo teman-teman. Menurut Stimson Center, antara tahun 2002 dan 2017, Amerika Serikat menghabiskan jumlah yang sangat besar, dengan 2.800 miliar dolar, untuk keamanan dalam negeri dan memerangi terorisme. Termasuk kampanye melawan Al-Qaeda. Hingga hari ini, mereka terus membelanjakan dan mendukung banyak negara muslim, mengalahkan cabang-cabang organisasi jihad. Mengapa mereka harus menghabiskan begitu banyak uang? Dan mengapa mereka takut pada Al-Qaeda? Mari kita cari tahu bersama. Pada tahun 1979, Afghanistan berada di tengah-tengah perang saudara berdarah. Karena Tuan Muhammad Taraki mengikuti rezim komunis, melakukan kudeta untuk menggulingkan Presiden Mohammed Daoud Khan, yang memiliki kebijakan netralitas selama Perang Dingin. Pahit kehilangan kekuasaan, orang-orang dari rezim lama mengumpulkan tentara dan melancarkan perlawanan. Menghadapi situasi itu, Uni Soviet mengirim ratusan ribu pasukan untuk melindungi pasukan potensial serta fasilitas ekonomi yang diinvestasikan. Agar mereka tidak memiliki lebih banyak sekutu, Amerika Serikat telah memompa uang dan senjata untuk mendukung organisasi perlawanan, yang secara kolektif dikenal sebagai mujahidin, yang berarti orang yang berpartisipasi dalam jihad. Termasuk pasukan sukarela dari Arab Saudi dan Pakistan yang dipimpin oleh Osama bin Laden. Mereka berpikir, Uni Soviet telah menginvasi negeri kaum muslimin, sehingga perlu diusir. Karena bakatnya memerintah dan putra seorang miliarder Saudi dengan uang berlimpah, bin Laden dengan cepat menjadi terkenal di Timur Tengah. Pada tahun 1988, ia mendirikan Al-Qaeda, bahasa Arab untuk pangkalan, yang sebagian besar terdiri dari sukarelawan Muslim Sunni dari seluruh dunia. Pada tahun 1989, Uni Soviet memasuki masa kemunduran, dengan ketidakstabilan ekonomi dan politik. Mereka tidak dapat terus mendukung pemerintah Afghanistan, dan memutuskan untuk mundur. Anggota Al-Qaeda kembali ke tanah air mereka, bertani untuk mencari nafkah. Perdamaian berumur pendek, dan setahun kemudian, Irak menginvasi Kuwait, memicu Perang Teluk. Amerika Serikat, bersama dengan tentaranya, telah menarik lebih dari 500.000 tentara ke Arab Saudi, dalam upaya untuk menghancurkan ambisi Saddam Hussein untuk merebut ladang minyak dan memperluas pengaruhnya. Terlepas dari kenyataan bahwa kedua belah pihak adalah sekutu, bin Laden, orang yang sangat saleh, mengatakan bahwa seperti Uni Soviet sebelumnya, menginvasi tanah suci Islam, dan harus diusir. Dia juga mengkritik, Arab Saudi telah dibaratkan dan direndahkan secara moral. Tidak puas dengan pemerintahan kerajaan, bin Laden seorang diri meninggalkan negara itu, pergi ke Sudan untuk mendirikan pangkalan. Dia mengumpulkan anggota Al-Qaeda dan mengandalkan sumber daya keuangan keluarganya yang kaya untuk memperluas kekuatannya. Pada tahun 1996, di bawah tekanan internasional, Sudan mengusir bin Laden dari negara tersebut. Dan memaksanya pergi ke Afghanistan dan menerima perlindungan dari Taliban, kekuatan paling kuat di negara itu sejak penarikan Uni Soviet. Belakangan tahun itu, bin Laden mengeluarkan keputusan agama, atau fatwa, menyerukan pembunuhan semua orang Amerika dan sekutunya, tanpa memandang status sebagai warga sipil atau tentara, sampai pasukan-pasukan Amerika harus meninggalkan tanah Islam. Sejak saat itu, Al-Qaeda menjadi teror Amerika Serikat dan sekutu baratnya. Bukan karena kekuatan organisasi terlalu kuat, tetapi karena mereka siap untuk mati syahid. Pada Agustus 1998, bom pertama meledak di depan kedutaan AS di Kenya dan Tanzania, menewaskan lebih dari 200 orang dan melukai ribuan lainnya. Sebagai pembalasan, Washington meluncurkan rudal jelajah di lokasi yang diyakini sebagai pangkalan bin Laden di Afghanistan. Pada tahun 2000, kapal bermuatan bom lainnya menabrak kapal perusak Angkatan Laut AS USS Cole saat berlabuh di Pelabuhan Aden di Yaman. Membunuh total 17 anggota awak dan melukai 37 lainnya. Yang paling terkenal, pada 11 September 2001, 4 pesawat komersial AS dibajak. Keduanya kemudian menabrak World Trade Center. Satu pesawat menabrak Pentagon dan yang lainnya bermaksud menabrak gedung parlemen, tetapi jatuh sebelum itu terjadi. Serangan itu menyebabkan hampir 3.000 orang tewas, 25.000 terluka, dan kerusakan properti sekitar 10 miliar dolar. Selain itu, Al-Qaeda juga melakukan serangkaian aksi bom bunuh diri yang menargetkan pangkalan militer AS di Timur Tengah. Tidak tahan lagi, Presiden George Bush memerintahkan penyerangan ke Afghanistan, untuk menggali pangkalan bin Laden dan mencegah berkembangnya organisasi teroris. Bahkan, AS juga memiliki tujuan untuk mengubah pemerintahan negara ini, mengubahnya menjadi tempat yang demokratis, memungkinkan Washington untuk mendirikan pangkalan militer, untuk menakut-nakuti Iran, serta meningkatkan pengaruh dan kekuatan globalnya.
Setelah tiba di Afghanistan, mereka dengan mudah mengalahkan kekuatan terkuat, Taliban, dan mendirikan pemerintahan baru. Namun, Al-Qaeda serta Bin Laden menghilang tanpa jejak. Amerika dengan panik membunuh semua tersangka teroris. Di dalam negeri, pemerintah mereka telah menahan banyak Muslim, untuk alasan yang tidak beralasan, dan menjalankan program kontroversial terkait pengawasan. Pada saat yang sama, ketatkan keamanan selama bertahun-tahun. Akibatnya, Al-Qaeda tidak dapat melancarkan serangan besar di Tanah A sejak 9/11, namun, organisasi tersebut beralih ke target yang lebih mudah. Mereka menyerang setiap daerah di Timur Tengah di mana orang Barat muncul. Mulai dari gereja, hotel, pelabuhan hingga kedutaan. Anggota Al-Qaeda bahkan meledakkan diri di London dan Paris, menewaskan ratusan orang. Mereka benar-benar menimbulkan kebingungan bagi orang Amerika dan sekutunya. Selama 1 dekade, Amerika Serikat tanpa henti mengejar Al-Qaeda, menargetkan kepemimpinannya, mengganggu pasokan keuangan, menghancurkan kamp pelatihan, menyusup ke jaringan komunikasi, dan menangkap leher satu persatu. Pada 2011, mereka menemukan dan membunuh Bin Laden, saat dia bersembunyi di Pakistan. Sejak kehilangan seorang pemimpin berbakat dan karismatik, Al-Qaeda menjadi seperti ular tanpa kepala. Zawahiri menjadi penerus, tapi inferior. Selain keberhasilannya mempertahankan eksistensi organisasi, aktivitas anti-Amerika yang dilakukannya juga sangat sedikit. Pada bulan Juli, dia dibunuh oleh drone AS saat bersembunyi di Afghanistan. Namun, kecemasan pemerintah Washington belum berakhir. Banyak analis percaya bahwa penerus Al-Qaeda bisa jadi adalah Saif al-Adel yang merupakan binatang buas. Dia adalah mantan kolonel komando Mesir, salah satu yang selamat terakhir dari generasi pendiri Al-Qaeda. Al-Adel juga merupakan ahli bahan peledak, pelatih militer dan intelijen yang luar biasa di organisasi tersebut. Dia juga bekerja sebagai penasihat Zarqawi, pemimpin cabang Al-Qaeda di Irak, yang kemudian menjadi pemimpin organisasi ISIS yang terkenal. Seseorang yang menonjol seperti Al-Adel sangat mungkin untuk mengembangkan kembali organisasi tersebut dan menjadi ancaman bagi Amerika Serikat. Afiliasi Al-Qaeda masih ada di mana-mana saat ini, di mana AQIS beroperasi terutama di anak benua India, dengan sekitar 400 anggota. Kekuatan mereka lemah tapi tujuan mereka besar. Mereka ingin menggulingkan pemerintahan di negara-negara tersebut dan mendirikan negara Islam. Pada saat yang sama, hancurkan pangkalan militer dan ekonomi AS di wilayah tersebut. Demikian pula, Al-Shabaab di Somalia memiliki sekitar 12.000 anggota. AKAB di Yaman memiliki sekitar 7.000 anggota. Kelompok ini terdaftar oleh pemerintah Washington sebagai cabang Al-Qaeda yang paling berbahaya. Karena tujuan utama mereka adalah menyerang AS dan sekutunya. Insiden terbaru terjadi pada 2019. Seorang anggota yang terkait dengan Al-Qaeda melepaskan tembakan ke pangkalan Angkatan Udara dan Angkatan Laut di Florida, menewaskan 3 orang. Ada juga beberapa cabang lainnya, dengan total anggota lebih dari 30.000 orang. Selain afiliasinya di mana-mana, hal tersulit tentang Amerika Serikat dalam melawan Al-Qaeda adalah bahwa ia memiliki ikatan penting dengan Iran dan Taliban di Afghanistan. Melalui ini, mereka dapat melindungi kepemimpinan pusat mereka, yang mengelola jaringan yang saling terhubung, sambil mentransfer sumber daya ke node grup yang berbeda. Selama beberapa tahun terakhir, Amerika Serikat harus mengerahkan lebih dari 60.000 tentara di Timur Tengah. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan ekonomi dan fasilitas militer di wilayah tersebut dan mencegah kebangkitan Al-Qaeda dan organisasi lainnya. Menurut pakar terorisme terkemuka, Bruce Hoffman, Al-Qaeda masih sangat kuat dan dengan sabar menunggu waktu yang tepat untuk menyerang AS. Jadi Amerika perlu waspada. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.